Halo semuanya, balik lagi di Boncast, Bonti Podcast. Oke, jadi di bonus episode kali ini kita mendatangkan kandidat calon ketua OSIS SMK Negeri 1 Tulungagung, yaitu Kaluki dan Kak Anggun. Halo Kak, selamat datang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, baik ya. Oke, sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu nggak ke teman-teman yang lagi nonton? Oke, bisa. Perkenalkan, saya Lucky Firmansyah dari kelas 11 Multimedia 1 sama pasangan saya itu. Perkenalkan, nama saya Anggun Nuridaya dari kelas 11 BDP 2. Kami adalah kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023 SMK Negeri 1 Tulungagung dengan nomor urut 2. Oke, jadi nomor urut 2. Dua. Nah. Oke Kak, langsung aja ya. Kalau ngomongin soal ketua OSIS nih Kak, pasti menyangkut dengan sebuah kepemimpinan. Nah, ada nggak sih Kak cara kakak berdua dalam menghadapi sebuah organisasi agar organisasi tersebut bisa menghadapi masalah yang ada? Kan pasti dalam sebuah organisasi itu pasti ada hambatan-hambatan juga kan. Nah, caranya itu gimana Kak? Mungkin karena diadakannya ada pemimpin atau ketua OSIS, organisasi tersebut dapat dapat menyelesaikan sebuah masalah karena pemimpin yang baik dan bijaksana. Jadi mungkin jawabannya adalah pemimpin yang baik dan bijaksananya. Oke, ada tambahan mungkin dari Kaluki? Dengan diadakannya kepemimpinan, sudah pasti kan pemimpin itu dia orang yang dipilih untuk memimpin sebuah organisasi. Dan dia dipercaya untuk bisa memimpin organisasi tersebut agar bisa melewati semua hambatan yang ada. Oke. Dan menurut kakak berdua ini juga ketua OSIS itu penting gak sih? Penting banget gak sih? Seberapa penting gitu maksudnya? Kalau menurut saya mungkin jabatan itu tidak terlalu penting, tetapi kerjanya yang penting. Karena percuma kalau semisal ada ketua tapi hanya ketua saja yang bekerja, kan organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Tapi balik lagi kalau semisal rekan dan anggotanya berjalan bersama, organisasi tersebut akan lebih maju lagi. Oke, jadi intinya kayak ketua itu cuman formalitas aja. Ya, gitu, cuman jadi struktur status saja. Betul. Oke, sebelum nyalonin jadi ketua OSIS itu kan pasti punya visi misi kan ya? Iya. Untuk diterapkan pas nanti udah terpilih jadi ketua. Iya. Nah, kita boleh tahu kan nih visi misinya apa aja? Boleh. Visi kami yaitu menjadikan siswa-siswi SMK Negeri 1 Tulungagung berkualitas, aktif, inovatif, adaptif, dan bertanggung jawab dengan dilandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Misinya mengembangkan bakat dan potensi siswa, menjadikan OSIS sebagai wadah inspirasi dan aspirasi siswa, membuat program yang menarik dengan berlandaskan saran siswa, dan menumbuhkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Udah? Iya. Oke. Dan kalau ini selain visi dan misi juga pasti punya tujuan. Tujuan jadi ketua OSIS. Karena kan pasti semua jabatan itu kan pasti punya tujuan ya kayak. Ya. Nah, tujuan dari kakak-kakak berdua ini mencalonkan jadi ketua OSIS itu apa sih Kak? Jadi ketua dan wakil ketua OSIS gitu. Pertama sih waktu awal-awal sih sebenarnya saya tuh nggak terlalu tertarik buat menjadi ketua OSIS ini. Oh, jadi ini mesti gimana? Nggak tertarik. Nah, tapi kan seiring berjalannya waktu pasti ada perubahan pikiran. Nah, saya tuh berkeinginan untuk memperbaiki ataupun mengembangkan kedisiplinan di sekolah kita ini. Seperti yang kita tahu kan di kedisiplinan di sekolah kita ini atau di SMK Negeri 1 Tulungagung, kedisiplinannya itu sangat kurang. Nah, makanya saya berinisiatif untuk mencalonkan menjadi ketua OSIS karena itu. Oke. Dari Kak Anggun ada tambahan? Mungkin karena tidak terlalu seperti saya tadi bilang, OSIS jabatan itu hanya formalitas. Tapi balik lagi ke tujuan yang pertama kan ingin menjalankan kedisiplinan. Nah, saya juga mempunyai tujuan agar OSIS lebih baik lagi ke depannya, SMK bisa maju lagi ke depannya. Oke. Tadi yang kita dengar kebanyakan dari KU2 itu kayak ingin meningkatkan kedisiplinan ya Kak.
kenapa harus jadi ketua OSIS? Kan sebenarnya gak harus jadi ketua OSIS juga kan bisa meningkatkan kedisiplinan gitu. Balik lagi ke visi misi Awal, saya gitu ya, yang oke. awal, ingin meningkatkan kedisiplinan. Nah, memang bukan hanya ketua OSIS yang bisa meningkatkan kedisiplinan, tetapi kan bila ada pemimpin yang dipimpin mungkin akan lebih efisien kedisiplinannya kayak gitu. Seperti kita saja sekarang ada kepala sekolah. Ke sekolah kita bisa berjalan dengan adanya kepala sekolah. Kalau misal kita nggak ada kepala sekolah, mungkin bisa saja kita tidak berjalan seperti itu. Walaupun memang organisasi itu lebih pentingnya itu kerjasamanya terhadap anggotanya, tetapi pemimpin juga perlu karena untuk mengatur dan mengatur anggotanya kayak gitu. Oke. Jikalau nih Kak, kalau misalnya nanti Kakak berdua ini udah terpilih jadi ketua dan wakil ketua OSIS di SMK ini. Nah, kontribusi apa sih yang akan diberikan oleh Kakak berdua ke SMK ini? Sesuai dengan program kami, yang pertama yaitu Bonsar, Bonti Saran, dan yang kedua itu Prokskul, program ekskul. Kontribusi yang kami berdua akan berikan kepada SMK untuk Bonti Saran kan seperti yang kita tahu, hari-hari atau program-program seperti PHBN, Porak di kita tuh masih sangat minim, sangat-sangat minim. Kami ingin merubah pola pikirnya untuk membuat saran dari siswa, misalnya nih akan diadakan Porak. Nah, siswa tuh sering banyak yang bilang mau ada Porak ini, mau ada Porak itu, dan sampai hanya sebatas hanya ingin, tidak terjadi. Nah, kita ingin menjadikan saran-saran siswa itu menjadi nyata, jadi gitu kontribusi yang ingin kami lakukan. Terus yang Prokskul, kami ingin mengadakan ekskul yang belum ada, seperti kayak kemarin kan sekarang kita sudah punya lapangan tenis meja. Nah, kita belum ada nih ekskul tenis meja, kenapa nggak adain aja sih? Itu, jadi kami ingin membuat program ekskul yang belum ada, seperti itu. Oke. Oh iya nih Kak. Dan hal apa juga sih yang bikin kita wajib gitu buat milih nomor urut 2? Kan pasti ada alasan dong, alasan kuat yang kita tuh harus banget milih paslon nomor urut 2 gitu. Sesuai dengan program saya, bila mana warga siswa atau siswa-siswi ingin menjadi nyata apa yang mereka inginkan, mereka wajib milih saya karena saya insya Allah akan menyatakan apa yang mereka sarankan. Kayak gitu. Jadi buat kalian yang mungkin punya saran atau keinginan nih buat sekolah ini tuh, bisa mungkin pilih nomor urut 2 gitu. Insya Allah kami akan nyatakan apa yang kalian inginkan. Oke Kak, sebenarnya kan sekolah kita ini tuh dari dulu terkenal akan kedisiplinannya kan ya. Nah, kalau misalnya nanti nih kakak berdua ini udah terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS di SMK ini. Amin. Gitu. Amin. Nah, gimana caranya agar kedisiplinan itu tetap konsisten atau bahkan bisa lebih dari yang sekarang gitu? Gimana tuh caranya Kak? Kan kalau di gerbang tuh biasanya banyak yang melanggar. Kami dari tim OSIS biasanya untuk mencatat nama dan kelas dan apa yang mereka langgar. Mungkin kami akan melakukan program poin seperti yang dulu. Kan waktu dulu itu ada namanya program poin. Setiap siswa yang melanggar itu akan dikenakan poin sesuai langgarannya. Dan bila mana poin itu telah terkumpul, akan diberikan sanksi seperti itu. Program poin ini dilaksanakan setiap 1 bulan sekali dan akan diberikan kepada wali kelas. Jadi kedisiplinan warga sekolah akan lebih tertata dan kerekap apa saja yang melanggar kayak gitu. Pertama saya mau menambahkannya. Untuk kedisiplinan kan tadi ya. Untuk kedisiplinan kan tadi yang baru dibicarakan sama Kak Anggun. Itu tadi baru kedisiplinan dalam berpakaian. Nah, ini saya mau menambahkan buat kedisiplinan waktu. Nah, kan kedisiplinan waktu itu juga penting. Untuk itu kan misalkan ada seorang siswa atau siswi yang telat telat berangkat ke sekolah. Nah, dia akan dikenakan sanksi atau hukuman yang mungkin lumayan bermanfaat juga buat kita. Yaitu kalau yang saya pikirkan sekarang itu untuk membersihkan WC. Kan di sekolah kita tuh
ya tahulah Masih biasanya minim ya. untuk kebersihan di toiletnya. Saya tuh utamakan untuk yang telat itu harus bersih Membersihkan kamar kamar mandi mandi. itu. Oh, itu mungkin jadi lebih bermanfaat juga Iya, kan lebih temannya bermanfaat gitu ya. karena telatnya Oke. kayak gitu. Oh, iya kan nih, jika kalau misalnya ada siswa atau warga Bonti gitu ya kan yang melanggar aturan, karena kan pasti nggak mungkin dong Iya. kayak bakalan diem aja Iya. dan pasti akan bertindak. Iya. Nah, tindakan tegas seperti apa sih yang akan dikenakan kepada orang yang melanggar itu? Sebelumnya langgaran apa dulu nih? Mungkin dari berpakaian, waktu, atau mungkin ada yang membawa make up atau membawa rokok gitu. Oh iya, mungkin kami kan memiliki pembina ya. Kami juga memiliki komdis, komisi disiplin, dan kami juga memiliki wakasek-wakasek yang berada di belakang kami. Mungkin yang pertama kami akan menanyakan kenapa membawa seperti itu, kenapa melanggar seperti itu, dan bila mana kami tidak boleh bertindak oleh kami akan berikan siapa yang melanggar itu kepada pembina, wakasek atau komdis. Karena balik lagi kita yang takutnya kan kita pembawa sepeda motor, takutnya di jalan dihadang dan terjadi hal yang tidak diinginkan, kan tidak diinginkan hal itu terjadi seperti itu. Mungkin cara yang terbaiknya sih kami laporkan saja, menyerahkan kepada pembina. Oh iya nih, tapi ini sebelumnya minta maaf dulu ya. Iya. Kalau pertanyaan agak sensitif nih. Iya. Kalau misalnya nanti kakak berdua ini nggak terpilih menjadi ketua dan calon ketua OSIS, apakah kalian berdua akan tetap ikut berkontribusi ke sekolah ini gitu? Pasti akan memberikan kontribusi yang baik. Kontribusi yang baik itu tidak hanya dilakukan oleh ketua. Betul. Jadi walaupun kita tidak terpilih, kita juga tetap harus memberikan yang terbaik seperti itu, maupun di sekolah atau di organisasi itu tersendiri. Oke, jadi kontribusi itu nggak melihat dari nggak melihat ketua, jabatan. Oke, jadi bisa siapa aja bisa Iya. ikut berkontribusi buat sekolah ini. Iya. Kan? Karena kan pasti akhirnya juga bakalan untuk kita juga kan Iya, hasilnya benar. juga gitu. Jadi dari kita, untuk kita, dan untuk kenyamanan kita juga. juga. Oke, terakhir ya Kak. Mungkin dari kakak berdua ada pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nonton gitu. Sok, pesan-pesannya. Silakan, siapa dulu? Untuk pesan untuk siswa-siswa SMK Negeri 1 Ragung, saya harapkan kalian tingkatkan kedisiplinan kalian dan juga tingkatkan kesadaran akan kebersihan kalian. Dan juga dari kalian. Pesan dari saya, langsung kesan-pesan. Slogan. Slogan terakhir tuh. Pesan dulu aja. Pesannya untuk kalian tetap yang memiliki bakat atau potensi terpendam, cobalah gali dan kembangkan potensi tersebut. Siapa tahu kamu adalah penerus dari SMK Negeri 1 Luragung di masa mendatang. Oke, jadi harus tetap optimis Iya, harus dengan tetap diri optimis. sendiri gitu. Ya, ini biasanya nih kalau misalnya kandidat calon ketua sama wakil ketua OSIS itu pasti punya slogan masing-masing nih. Ada nggak? Ada. Slogan? Punya. Boleh diperlihatkan nih buat teman-teman semua. Sok. Pilih nomor Pilih nomor 2, insya Allah sejahtera. Jangan menduakan, apalagi Menjadi yang kedua. Mending kita pilih nomor 2. Oke, pilih Daripada nomor 2. golput, Ada lagi. Apa? sok. Jadi 2. Daripada golput, mending nyoblos nomor 2. Ayo gaskeun, pilih nomor 2. Oke, lumayan seru juga ya perbincangan kita di Bonus episode kali ini. Dan mungkin cukup sampai sini dulu kita ngobrol-ngobrol kita di Bonus episode kali ini. Dan mungkin buat temen-temen nih yang punya pertanyaan untuk kakak-kakak dari kandidat nomor urut 2, boleh banget dicantumkan di komentar di bawah. Dan terima kasih juga untuk Kak Anggun dan Kak Luki yang sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya untuk datang ke Bonus episode kali ini. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Okay, see you in the next video.